bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang banget nih saya Suara Madinah bersama dengan tim olahraga tradisional. Kali ini akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan olahraga tradisional turangga atau memanah sambil berkuda. Kira-kira seperti apa ya keseruannya? Langsung saja tetaplah di olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Oke All Traders, untuk mengawali segmen kita pada hari ini, kita akan cari tahu nih sebenarnya apa sih yang menjadi sejarah dan juga latar belakang adanya olahraga tradisional memanah berkuda yang ada di Ponpes JIS ini. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Traders, Kabupaten Banyumas adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan beribu kota di Purwokerto dan merupakan bagian dari wilayah Banyumasan yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Meskipun terletak di Jawa Tengah, namun bahasa tutur serta budaya Banyumasan dirasa sangatlah jauh berbeda dengan bahasa Jawa dan juga karakter warga masyarakatnya. Dengan yang logat ngapaknya, bahasa Banyumasan merupakan salah satu bahasa tertua, di samping logat Jawa Mataraman menjadi ciri khas penduduknya. Dengan moto, Rerasing Rasa Wiwaraning Praja, yang artinya rasa yang serasi dari masyarakat merupakan gerbang pintu untuk memasuki daerah atau negara yang dicita-citakan. Maka tidaklah mengherankan warga Banyumas memiliki karakter yang ramah dan terbuka terhadap orang lain. Bahkan tidak terkecuali terhadap budaya luar, termasuk juga tradisi olahraga tradisional turangga atau berkuda sambil memanah. All Traders, olahraga tradisional turangga atau berkuda sambil memanah yang bertumbuh kembang dan terlestarikan hingga saat ini di Kabupaten Banyumas terdapat di Pondok Pesantren Modern JIS. Beralamatkan di Jalan Raya Cikadang nomor 13, RT 8 RW 2 Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Ponpes JIS yang singkatan dari Zamzam Integrated Islamic School merupakan lembaga pendidikan yang didirikan 17 Juli 2008 atau 13 Jumadit Tsani 1429 Hijriah. Di atas tanah seluas 440 meter persegi, Kiai Haji Casiwan Haryo Sasongko menjadi pelopor pesantren JIS, di mana di dalamnya olahraga tradisional turangga menjadi salah satu pendidikan ekstrakurikuler yang diajarkan kepada para santri dan santriwatinya. Kenapa ada pesantren Modern JIS di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas? Di latar belakangi keprihatinan kami di daerah kami itu pengetahuan agama sangat rendah, sehingga kami punya pemikiran sangat penting adanya pondok pesantren modern di sini. Yang berikutnya, pondok pesantren modern di sini, pondok pesantren modern, sehingga di sana ada unitnya SMP dan SMA. Bersyukur kami disupport dari pemerintah baik dari kabupaten maupun provinsi. Terbukti kami mengajukan izin operasional pondok pesantren 6 bulan selesai. Untuk tingkat SMP 1 tahun selesai, untuk tingkat SMA 2 tahun selesai. Selanjutnya pondok pesantren kami ini memang bentuk dari keprihatinan kami 15 tahun yang lalu, kan sebelumnya kami juga sudah mendirikan pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren di situ ada berkuda? Kami lihat di daerah Banyumas sekitarnya itu ekstra berkuda sangat jarang banget ada.
kegiatan berkuda atau berkuda itu sangat menyenangkan. Itu ada tantangannya seperti itu, beda dengan olahraga yang lain. Jadi kami di Banyumas bahkan insya Allah kami sebagai ajang Pondok Pesantren JIS itu ajang untuk latihan tingkat provinsi karena belum ada. Sudah kami siapkan, bahkan ke depan akan kami setting stable yang tingkat nasional. Karena apa? Kami sudah punya tanahnya, sudah kami gambar seperti itu. Nanti terpadu di sana untuk edukasi anak-anak masyarakat, terutama itu santri-santri kami. Kami jadi orang itu, bahasa kami itu bahasa Jawa, nek iya, nek ora. Artinya jangan setengah-setengah, itu konsep kami seperti itu. Terkait dengan berkuda, kami juga tidak tanggung-tanggung, kami membangun relasi. Dari Bogor, dari Lampung, dari Pekanbaru, bahkan di lokal Cilacap, Banjar, seterusnya. Insya Allah kami punya rekanan terkait dengan keahlian kuda. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kami itu untuk pelatih itu ambil dari Padang, Sumatera Barat, di sana. Itu memang spesialis berkuda. Kalau yang memanah, kami ambil dari Semarang. Ini semua profesional yang mengajari anak-anak kami. Jadi kami itu, sekali lagi, bahasa kami, nek iya, nek ora. Terkait berkuda, kami tidak tanggung-tanggung. Gitu. Terima kasih, santri kami memang sering kami sharing, sering kami berikan nasihat. Contoh seperti ini, berkuda dan memanah itu olahraga yang disenangi Rasul. Yang berikutnya, olahraga berkuda bukan hanya sekadar olahraga. Di sana nanti bisa diimplementasikan di luar supaya fokus, supaya punya disiplin tinggi, supaya bisa chemistry antara kuda dan si jokinya itu. Penerapan di masyarakat, dihubungan dengan masyarakat itu bagus. Yang berikutnya sangat peluang, bahkan kami bersyukur kemarin telah bisa ikut ke Polandia, ke Eropa terkait dengan kejuaraan ini, yaitu mewakili Indonesia. Kami bersyukur disupport oleh pemerintah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan bisa mempercayakan kepada kami, anak-anak kami, 2 orang yang akan ke sana. Harapan besar kami ini hanya ke depan kami lebih bisa di tingkat internasional. Karena apa? Kemarin kami baru peringkat 12 dari 42 peserta. Insya Allah kami ke depan akan lebih membanggakan untuk bangsa dan negara, sehingga latihan kami itu terus. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya? Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pencaksilat dunia yang membentuk PBC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TVRI Sport.
Bagaimana Our Traders? Sudah semakin tahu dong ya tentang sejarahnya. Nah kayaknya kurang lengkap nih kalau kita juga nggak cari tahu terkait dengan alat-alat yang dibutuhkan dan juga bentuk lapangan yang disediakan untuk olahraga tradisional memanah berkuda yang ada di sini. Yuk kita simak informasinya berikut ini. Ya Our Traders, setelah kita mengetahui sekilas bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya pesantren modern ZIS, yang mana di dalamnya olahraga tradisional Turangga tumbuh dan terlestarikan. Kini giliran untuk mencari tahu bagaimanakah bentuk dan pembuatan arena serta jenis kudanya. Secara garis besar, arena lapangan olahraga tradisional Turangga atau berkuda terbagi dalam dua jenis. Bentuknya yaitu trek lurus serta trek oval yang memiliki fungsi berbeda. Untuk lapangan yang memiliki trek lurus biasanya diperuntukkan saat lomba atau bertanding. Setiap penunggang kuda dapat fokus memacu tunggangannya berlari cepat serta fokus berkonsentrasi memanah. Sementara satu lagi, trek atau lapangan olahraga Turangga adalah berbentuk oval atau semi lingkaran yang berfungsi sebagai arena latihan bagi seorang atlet Turangga. Dipilihnya bentuk oval ini berfungsi untuk melatih kuda bermanuver atau berbelok. Meskipun saat di trek lurus, para pemainnya juga dapat memacu kuda sekencangnya. Untuk ekstrakurikuler memanah dan berkuda ini sekitar 200 santri ini mengikuti ekstrakurikuler setiap minggunya. Kalau memang mereka sudah punya basic di berkuda, biasanya kita fokuskan untuk pembenaran teknik memanah. Karena memanah di on ground ini berbeda ketika kita memanah di atas kuda. Terus kalau mereka punya basic panahan, kita cek dulu biasanya bagaimana cara dia menarik busurnya, bagaimana cara mereka bisa mempertahankan keseimbangannya, terus baru kita kasih untuk pelatihan berkudanya secara intens. Nanti setelah itu baru kita kombinasikan. Kalau untuk persiapan kejuaraan sendiri, kita memang karena keterbatasan kuda juga ya, jadi kita hanya kasih di 5 putra, 5 putri. Itu yang memang kita siapkan untuk event-event baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di sini kita berdua dan dengan dibantu 3 perawat kuda. Ikut melatih untuk kelas beginner. Kita di tahun pertama langsung menjuarai tingkat Karesidenan Banyumas. Itu kita dapat juara 1 dan juara 2. Terus di beberapa bulan kemudiannya kita langsung maju ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita alhamdulillah dapat juara 1. Terus langsung mengikuti seleksi nasional, langsung terpilih 2 atlet untuk berangkat ke Polandia. Our Traders, selain bentuk lapangan yang lurus untuk lomba serta trek oval untuk latihan, maka jenis permukaan dari olahraga tradisional Turangga berbeda dengan olahraga pacuan kuda biasa, yaitu tanah maupun lomba atraksi berkuda seni yang dilakukan di atas rumput. Maka untuk pertandingan Turangga, arena lapangannya adalah di atas tanah biasa, yang permukaannya dilapisi pasir yang bertujuan agar kuda dapat berlari kencang. Faktor lainnya adalah mengurangi resiko cedera kaki kuda. Sedangkan untuk ukurannya, memiliki panjang 500 meter untuk trek lurus. Sementara untuk trek oval memiliki diameter.
Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Ya, Ortrader, setiap olahraga tradisional pasti memiliki aturan permainan. Nah, kali ini kita juga akan melihat aturan permainan dan juga cara bermain untuk olahraga dari memanah berkuda atau horseback archery. Kita simak selengkapnya berikut ini. Outriders, olahraga tradisional turangga yang dalam bahasa Inggrisnya horseback archery atau memanah dari kuda, dikenal dari zaman prasejarah, terutama di wilayah Asia dan Eropa. Dalam perkembangannya, olahraga ini telah mulai populer di banyak tempat maupun daerah di Indonesia lainnya, termasuk juga di Pondok Pesantren Modern ZIS, Cilongok, Banyumas di Jawa Tengah. Kelompok pertama, tepuk tangan untuk mereka. Maka tidaklah mengherankan, salah seorang santriwati yaitu Gian Wangi, yang awalnya menggemari olahraga memanah, kini mulai tertarik dengan fokus permainan turangga. Bahkan, berinteraksi dengan kuda tunggangannya menjadi salah satu hobi Kian Wangi Habibah sebelum dirinya turun berlomba maupun saat berlatih. Awal mulanya dari melihat brosur pendaftaran dari sekolah ZIS ini, kita udah fokus nih ada ekskul panahan berkuda. Setahu saya kan ekskul panahan berkuda itu memang olahraga sunnah dari Nabi Muhammad. Jadi melihat adanya ekskul panahan berkuda di sini, saya tertarik buat ikut mencoba. Awalnya susah buat nyimbangin badan di atas kuda buat sambil manah, jadi kadang-kadang jatuh gitu berkali-kali. Kalau buat belajar, kalau saya sendiri belajarnya cuma di sekolah sama malam-malam aja. Ada panahan sama polen. Persiapannya mulai fokus latihan setiap hari itu 3 bulan sebelum berangkat ke Polandia. Gitu kita latihan setiap sore dari jam 2:30 sampai jam 5:30 kadang-kadang. Kalau hari Minggu dari jam 7 pagi nanti sampai jam 5:30 sore. Ya itu suatu kebanggaan tersendiri ya bisa terpilih buat mewakili ke event Polandia. Senang untuk menjadi atlet panahan berkuda. Bekalnya awalnya harus berani dulu, percaya diri, terus percaya sama kuda dan coach. Tidak hanya Kian Wangi Habibah saja yang menggemari olahraga tradisional turangga yang ada di pesantren modern ZIS Cilongok, Banyumas. Namun masih banyak lagi, termasuk santri putranya Kukuh Wijayanto. Berawal dari keingintahuan Kukuh, akhirnya tertarik dan juga menekuni horseback archery yang membawanya menjadi seorang atlet turangga di setiap kompetisi yang digelar di berbagai daerah-daerah. Pada awalnya kan baru masuk pondok, habis itu ada peminatan ekskul.
penempatan ekskul dan ada banyak pilihan. Pada saat itu saya bingung mau nyari yang mana, jadi saya nyoba-nyoba dulu semuanya. Oh, sempat nyoba semua? Ya, sempat nyoba semuanya. Habis itu karena pas lagi nyoba di berkuda sama memanah, saya lebih tertarik untuk mencobanya dan untuk menggali potensi di dalamnya terus. Tingkat kesulitan yang saya alami menjaga keseimbangan di atas kuda. Karena kita ketika naik kuda, kudanya lari, kita nggak megang kendalinya. Jadi kita benar-benar lepas tangan. Persiapan dari saya, kita mulai latihan serius 3 bulan sebelum ke Polandia juga. Itu sebelum ke Polandianya pada bulan puasa, kita juga mengadakan pelatihan atlet Indonesia. Tantangan yang saya hadapi itu untuk mengondisikan diri saya ke kudanya, karena berbedaan kuda, berbedaan karakter. Untuk menyatukan karakter seorang rider sama kuda ada butuh waktu beberapa saat. Ya, harapannya kedepannya mampu menghasilkan atlet-atlet yang lebih bagus dari yang lain. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Tadi kita sudah mencari tahu terkait dengan sejarahnya, terus juga alat yang digunakan, bahkan aturan permainan. Kali ini juga ada hal penting, yaitu nilai filosofi. Apa saja sih kira-kira yang terkandung dalam turaga atau memanah sambil berkuda? Kita simak selengkapnya berikut ini. Outriders, olahraga tradisional turangga atau memanah dari kuda telah menjadi bagian penting dari sejarah manusia sejak zaman prasejarah yang digunakan untuk bertahan hidup, berburu, dan berperang. Pada era modern, horseback archery telah menjadi olahraga populer dan telah mengalami kemajuan pesat dari segi teknik, keindahan gerak, serta akurasi target. Bahkan saat ini, berbagai atraksi telah dikembangkan dalam setiap lomba turangga yang dapat memacu adrenalin para peserta maupun penonton. Memanah balon yang dipegang orang, adu ketepatan melesatkan anak panah ke sasaran besi tipis yang ditaruh di atas bambu tinggi, merupakan atraksi menarik di setiap gelaran lomba turangga ini. Kelompok pertama, tepuk tangan untuk mereka. Maka selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Joko Wiono MR mengungkapkan bahwa pihaknya tidak hanya berupaya untuk melestarikan budaya permainan turangga saja, namun juga mendorong agar olahraga ini dapat dikompetisikan secara rutin dan dapat menjadi daya tarik wisatawan. Tentu saya melihat ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena kan tidak semua sekolah yang berbingkai pesantren itu menyediakan satu bentuk fasilitas yang luar biasa, itu berkuda. Oleh karena itu maka saya menyambut dengan seksama dan senang
Artinya paling tidak saya ada satu wahana yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk siswa-siswa saya mengekspresikan potensi dia untuk berkuda. Dan JIS ini salah satu tempat yang luar biasa. Biasanya kalau ada satu sekolah atau pondok yang akan menyelenggarakan kejuaraan, kita buatkan rekomendasi agar mereka yang punya potensi itu bisa ikut untuk berlomba di sana. Karena ini bagian dari salah satu penguatan implementasi kurikulum merdeka, yaitu penguatan karakter. Apa? Karakter percaya diri. Untuk apa? Untuk kekuatan bangsa ke depannya. Kalau yang saya tahu dan yang saya dengar, trennya sudah mulai naik. Artinya bahwa berkuda ini sudah banyak orang mendengar, sudah banyak orang melihat, bahkan sudah banyak yang ingin mencoba. Oleh karena itu, maka ini menjadi tren yang sangat bagus dan bisa menjadi nuansa kebaruan dalam berolahraga di Banyumas. Saya pesannya 3. Yang pertama, kita harus mencintai olahraga tradisional. Karena olahraga tradisional itu merupakan warisan nenek moyang kita. Yang kedua, bahwa dengan olahraga tradisional, kita tidak menjadi ketinggalan zaman. Justru itu menjadi tren yang terbarukan. Yang ketiga, pastikan bahwa kita semua mencintai olahraga tradisional dengan sepenuh hati. Untuk apa? Untuk kebangunan bangsa ke depannya. Outriders, selain memiliki unsur-unsur olahraga yang mendatangkan kesehatan di dalamnya, permainan turangga juga memiliki potensi lainnya. Mengangkat harkat pemainnya sehingga mampu menjadi atlet profesional, kemudian menjadi potensi rekreasi olahraga di Banyumas, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Namun, selain itu semua, hal yang tak kalah penting di dalam olahraga tradisional turangga atau berkuda ini adalah nilai-nilai filosofi yang terkandung. Menjalankan, meneladani, dan melestarikan ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya merupakan nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda dalam olahraga tradisional. Semoga informasi tadi dapat menginspirasi kita semua. Dan yang paling penting kita harus terus mempopulerkan juga melestarikan olahraga tradisional yang ada di tanah air. Saatnya saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi.